Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas, menganalisa juga ya, kira-kira market crypto itu minggu depan bagaimana. Apakah sekarang masih sehat istilahnya gitu ya. Nanti kita akan membahas ini. Lalu kita juga akan membahas kira-kira kita di fase apa gitu ya untuk di market crypto sendiri. Nah, kita coba review dulu untuk ada market crypto, tapi kalian bisa support channel ini dengan cara like, bantu video like-nya gitu ya, share videonya, ataupun subscribe untuk kalian yang belum subscribe ya. Welcome to the channel. Kita akan langsung masuk aja ke dalam update keadaan market crypto. Hari ini ya relatif sideways sebenarnya ya. Tapi ada beberapa altcoin memang yang performing. Kita bisa perhatikan ya, bukan hanya performing tapi mereka juga cukup lumayan naik ya. Kita ada Shiba Inu naik sekitar 48%, ada Harmony One naik sekitar 11%-an, Phantom, Kusama. Jadi ya masih ada beberapa. Ini pun sebenarnya kita sempat diskusikan beberapa minggu lalu nih. Kita ada bahas apakah masih boleh beli Doge atau Shiba. Di sini Shiba belum naik gitu ya. Lalu kita sempat membahas Phantom. Di sini kita sempat membahas Phantom, Harmony One juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat analisa sekarang, sebenarnya memang altcoin ini naiknya bukan rata-rata semua naik, nggak kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang mungkin di fase sekarang tuh lebih karena kayak tiba-tiba bisa pecah sendiri, kayak mungkin seperti petasan gitu ya. Jadi kayak koin A bisa naik, koin B bisa naik, nggak selalu semuanya naik. Karena kita lihat juga nih, ya masih banyak juga yang koreksi sebenarnya. Rata-rata juga lumayan yang fundamental kuat pun koreksi gitu. Jadi kita harus tahu koin-koin apa sih sekarang yang lagi trending, yang lagi ada positif sentimen, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kita masuk sekarang ke Crypto Fear and Greed Index. Untuk Fear and Greed Index di rata-rata di 73 ya, karena memang Bitcoinnya relatif sideways. Tapi ini yang sebenarnya yang kita mau ya. Nanti kita bahas di technical Bitcoin. Ada beberapa berita terbaru, berita yang cukup lumayan bagus, positif news, yaitu adalah Walmart. Walmart itu adalah salah satu, bisa kita bilang, mungkin kayak supermarket gitu ya di Amerika. Di Indonesia sih kayaknya nggak ada ya, belum ada. Tapi di sini dia punya sekitar 200 Coinstar Kiosk. Coinstar Kiosk ini apa? Coinstar Kiosk ini adalah Bitcoin ATM. Jadi istilahnya kita bisa beli Bitcoin di Walmart sekarang. Langsung aja beli untuk orang-orang yang nggak mau bikin wallet exchange dan lain-lain. Ini dia bisa beli langsung di ATM-nya sendiri. Jadi ya artinya apa? Artinya orang-orang lebih mau familiar terhadap kripto, khususnya Bitcoin dulu lah. Kira-kira kayak gitu ya. Ini salah satu V-nya dan ini bukan fake news. Ini sudah dikonfirm bahwa ini adalah benar-benar real news ya. Karena memang sebelumnya news Walmart itu sempat ada yang fake-nya juga pada saat dia mau menerima Litecoin atau LTC ya. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam selanjutnya ke plan B. Jadi kalau ini adalah satu analisa aja ya, teknikal ya. Di sini dia bilang apa nih plan B? When Bitcoin is in all-time high mode, color turns red. Jadi warnanya jadi berubah jadi merah. Nanti kita lihat lagi. It usually stays in all-time high mode di warna merah ini ya for a couple of months. Berarti beberapa bulan. Nah kita bisa perhatikan nih di tahun 2013 dia memang ada merah sekitar, ini udah oranye ke merah sekitar 2 bulanan ya. Kita lihat di tahun 2017 juga naiknya merah oranye kayak gini beberapa bulan. Lalu di sini kita juga lihat nih, kita baru masuk ke dalam istilah indikator yang warna merah. Jadi mungkin November kita masih bisa warna merah, Desember pun juga mungkin ada kemungkinan kita masih warna merah juga. Kalau misalnya seperti ini ya. Artinya apa? Artinya Bitcoin sudah mau masuk ke all time high mode. Memang kita sudah break all time high juga. Jadi mungkin di sini dia akan masuk ke dalam price discovery Bitcoin ke 70.000 ataupun 100.000 ataupun 200.000 dolar gitu ya. Di end of cycle ini bisa aja sih gitu ya. Tapi kalau saya cukup realistis mungkin ya di sekitar 100 ribuan masih masuk akal lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, plan B ini siapa? Kalau buat kalian yang belum familiar, plan B ini sebenarnya dia salah satu analisa Bitcoin yang orang-orang cukup ternama di market crypto. Kenapa? Karena dia sudah layout prediction tentang Bitcoin di bulan Juni gitu ya, di bulan Juni 2020 di saat market crypto lagi turunnya juga. Kalian bisa perhatikan di chart ya, di grafiknya bulan Juni itu di mana. Nah, tapi dia sudah ada bilang nih bahwa di bulan Agustus Bitcoin akan ke sekitar 47.000, di bulan September 43.000, di bulan Oktober 63.000. Dan ini Agustus, September, dan Oktober sebenarnya benar ya. Kita lihat Oktober sekarang kita sudah break 63.000 juga. Nah, perhatikan selanjutnya. Di bulan November dan bulan Desember itu targetnya adalah di 98.000 dan 135.000. Sejauh ini dia benar. Jadi ya orang-orang mungkin bilang, wah ini mungkin November benar, Desember juga benar. Kalau misalnya seperti ini, berarti artinya apa? Artinya cukup bullish lah di quarter 4 ini. Kalau misalnya memang sesuai dengan plan B. Tapi kembali lagi, harus analisa sendiri ya. Jangan kayak, wah mentang-mentang plan B bilang bullish, all in aja. Nggak kayak gitu juga. Oke, kita akan langsung masuk dulu ke Bitcoin. Disclaimer on juga, and do your own research. Ini kita mulai dari market health check-nya ini dari Bitcoin. Kira-kira bagaimana nih analisa buat minggu depan? Kalau untuk Bitcoin kita bisa lihat Bitcoin ini relatif sideways setelah dia hit 66.000 gitu ya. Dia hit 66.000 di atas ini, dia langsung mengalami penurunan dan ini adalah Fibo
yang Fibonacci yang sempat kita bahas juga. Ini kotak kita bisa dilihat dulu ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Fibonya ini kita ambil dari mungkin di time frame 4 jam lebih kelihatan jelas. Nah, di time frame 4 jam ini kita ambil dari bottom yang sini, dari swingnya di sini juga, dari swing high-nya juga di yang nomor 1. Nah, di sini. Jadi kita bisa lihat nih, kira-kira dia pullback-nya ke berapa gitu ya. Dan dari sini kita bisa lihat dia sempat pullback memang mengenai golden ratio-nya juga. Di golden ratio sekitar 0,618. Jadi ini persis pas, kalian bisa perhatikan nih. Low-nya itu di sekitar 59.562. Jadi di sini benar-benar pas lah, hanya beda sekitar beberapa dolar aja. Nah, persis di golden ratio ini, apakah Bitcoin bisa recover lagi atau turun lagi? Kalau menurut saya mungkin dia akan relatif sideways dulu sih di sini ya. Menunggu positif sentimen ataupun bahkan pullback ke sekitar 0,5 di bawah sini pun juga bukan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Jadi ini masih ada potensial dia terjadi. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan di dalam time frame daily, ya di dalam time frame daily kalau kita bisa lihat di sini. Nah, di dalam time frame daily, di level Fibonacci 0,5 ini persis juga nih di exponential moving average 20-nya yang warna oranye. Kalian bisa lihat ada garis warna oranye ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, mungkin dia Bitcoin masih sempat bisa turun lagi sedikit, bisa ada hit supportnya lagi gitu. Di sini retest di EMA20-nya, baru dia melanjutkan kenaikan lagi dan mungkin bisa closing di sekitar daerah 63 sampai 64 ribuan di akhir bulan ini. Kira-kira kayak gitu sih analisa saya untuk Bitcoin. Dan ya memang dia harus cool off dulu lah. Kenapa? Karena kita perhatikan nih Bitcoin naiknya cukup drastis ya, dari 29 September sampai berapa nih kira-kira di beberapa hari yang lalu ya, sekitar 21 Oktober dia naik sekitar 66%. Jadi ya kalau misalnya ada koreksi sampai 58.000 tuh masih sangat-sangat lumayan lah ya. Maksudnya bukan koreksi yang besar juga. Cukup normal lah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dikoreksi ke 58.000 masih oke, asalkan altcoin-nya masih kuat. Kalau menurut saya pun dengan Bitcoin ini, Bitcoin koreksi akan membuat altcoin lain itu sedikit catch up atau mengejar ketinggalan karena mereka sempat melempem juga ya pada saat Bitcoin pumping gini. Nah, itu kira-kira untuk Bitcoin. Kita coba masuk ke dalam Bitcoin dominance-nya dulu deh. Kalau Bitcoin dominance-nya juga penting, ini terhadap dominasi Bitcoin. Saya ada video khusus untuk Bitcoin dominance sebenarnya ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini chartnya agak sedikit nge-lag ya. Nah, kita bisa perhatikan kalau misalnya untuk Bitcoin dominance persis dia hit supportnya juga di sini. Jadi ya kalau misalnya seperti ini bisa aja Bitcoin dominance sedikit naik dulu gitu ya, sedikit naik baru mengalami penurunan lagi. Jadi nggak mungkin ya Bitcoin dominance ini langsung turun terus kayak gini ya. Pasti ada sedikit pullbacknya dulu, dia naik dulu. Kalau misalnya dia downtrend ya, baru mengalami penurunan lagi. Jadi ini yang kita harapkan. Kita maunya Bitcoin dominance-nya turun. Kenapa Bitcoin dominance-nya turun? Karena pada saat Bitcoin dominance turun artinya altcoin biasanya performingnya lebih bagus daripada Bitcoin. Jadi naiknya tuh lebih besar daripada Bitcoin. Nah, itu yang kita mau. Gitu ya. Jadi ini pas di zona support nih. Jadi kalau kita lihat Bitcoin dominance-nya naik dalam beberapa hari ke depan, bukan sesuatu yang ini sesuatu yang normal lah. Kalau misalnya dia naik dulu, baru kita mengalami penurunan lagi gitu ya. Karena kita lihat nih, pada saat dia broke trend ya, dia hit resistance, dia turun dari trend yang warna kita sempat buat yang warna biru ini gitu ya. Ini turunnya cukup drastis, kita bisa perhatikan di sini. Gitu. Oke, kira-kira itu untuk Bitcoin dominance, jadi masih healthy juga untuk para altcoins. Nah, kita lanjut lagi mungkin ke Ethereum USD. Kenapa kita ke Ethereum? Karena gini, karena di alt season kita mau lihat nih, sekarang kita di fase berapa? Kita awalnya di fase Bitcoin, mungkin sekarang Bitcoin sudah cool down, apakah kita sudah masuk fase 2? Fase 2 adalah fase di mana Ethereum mulai bergerak gitu ya. Ethereum sendiri kalau menurut saya memang sudah mulai bergerak, kita bisa perhatikan. Mungkin di dalam time frame one day bisa lebih kelihatan jelas ya. Nah, kita bisa lihat dia mulai bergerak. Nah, tapi problemnya untuk Ethereum adalah apa? Ethereum ini belum bisa dibilang belum break all time high-nya dia. All time high-nya dia itu di sekitar 4.300-an gitu ya. Jadi ini belum break all time high-nya dia. Masih sedikit konsolidasi dulu. Ini sempat tes tapi ada rejection dan sekarang dia lagi retest di 4.000. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini Ethereum lagi opportunity untuk buy juga sih, untuk membeli ya. Karena kita bisa perhatikan di sini persis di trendline ini ya. Mana ya? Nah, di sini ya, dia tes di sini, mulai di recover, tes lagi. Jadi kalau dia turun sekarang, ini masuk ke dalam demand zone kita. Itu di sekitar, kalau kalian mau beli Ethereum ya, mungkin di sekitar 3.937 atau 39 ribuan. 3.900-an lah gitu ya, 3.937 sampai sekitar 4.000-an. Kalau bisa under 4K sih kalau kalian mau beli Ethereum, under 4.000 dolar gitu ya. Nah, kita menunggu Ethereum untuk break all time high. Nah, pada saat Ethereum sudah break all time high, tandanya mungkin kita sudah bisa masuk ke dalam zona antara fase 2 ke fase 3 gitu. Dimana
money flow-nya itu dari Ethereum ke large cap. Jadi mungkin ke Cardano kita bisa lihat bergerak lagi, mungkin ke Matic gitu dan lain-lain lah ya, gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu untuk Ethereum. Kita mungkin sekarang bahas total. Total ini adalah total market crypto. Jadi ini adalah dari total market crypto, bukan harga ya. Jadi ini seluruh total market crypto. Jadi kalau dari total sendiri memang cukup healthy, dimana kita break dari cup and handle di sini. Dan sekarang kita sedikit sideways, oke? Jadi memang kalau kita perhatikan dari cycle di tahun 2020 gitu ya. Kalau kita perhatikan di tahun 2020 di sini, kita tunggu chartnya loading dulu. Nah, kalau di tahun 2020 seperti ini, kita bisa perhatikan kita tuh sedikit sideways memang setelah kita break dari di sini juga ada cup and handle pattern ya. Setelah kita break dari cup and handle pattern ini, nah kan, ada cup and handle pattern ini, kita bisa sedikit sideways sekitar 2 minggu. Kita bisa kalau zoom ini kita tarik, ini sekitar 16 bar, 14 bar gitu ya. Sebelum Bitcoin bisa naik lagi, bukan Bitcoin, sebelum total market crypto naik lagi gitu. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, dengan keadaan kita sekarang, kita cocokkan, ini kita masih dalam fase konsolidasinya juga. Ini kita sudah sekitar 11 harian gitu. Jadi mungkin dalam 2-3 hari ke depan kita bisa lihat Bitcoin udah bisa, market crypto ini sudah bisa breakout dari sini, dari konsolidasi di sini, dan mungkin bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Kira-kira kayak gitu, jadi cukup healthy untuk dari totalnya sendiri. Kalau kita lihat dari total 2, kalau total 2 ini adalah seluruh total market crypto kecuali Bitcoin, exclude Bitcoin, jadi Bitcoinnya nggak masuk nih. Jadi ini chart untuk altcoin aja, Ethereum ke bawah lah, kira-kira kayak gitu ya. Kalau untuk dari sini, kita belum break all time high, kita bisa perhatikan di sini. Ini Bitcoin masih cup and handle ya, ada cup and handle juga tapi belum break gitu. Kalau yang di total ini sudah break karena memang Bitcoinnya sudah rally duluan gitu, sudah naik duluan. Nah, kita menunggu nih. Biasanya mungkin kita bisa break total 2 ini pada saat Ethereum break all time high, lalu kita retest gitu ya, baru kita naik lagi kembali. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya dari total 2. Nah, mungkin itu saja. Mungkin dari beberapa kalian mau lihat technical Shiba, jadi saya sempilin technical Shiba kali ya. Bagaimana dengan Shiba yang naik 50%? Gitu. Sebenarnya Shiba sudah kita lihat ini, saya remind aja kalau untuk prediksi masih di sekitar ini 1,618. Kembali lagi sesuai dengan trading plan kalian untuk investasi ataupun buat trading gitu ya. Tetap take profit kalau misalnya kalian mau ini ya, jangan takut lah. Kalau kita perhatikan untuk di time frame 4 jam lebih oke lagi karena kita mau lihat untuk take profitnya. Nah, kira-kira kalau kayak gini, sebenarnya kalau kalian mau beli Shiba, ini sudah sedikit seram juga gitu. Karena memang dia sudah breakout, kita sempat bilang kalau Shiba turun di sini, goodbye, tapi dia nggak sempat turun ya. Dia memang find support di sekitar exponential moving average 50-nya, dan 20-nya nih, yang warna merah dan warna oranye. Kita sempat mention juga sebenarnya di video. Bisa aja dia tertahan di support ini. Dan dia memang tertahan, lalu dia breakout, dan ini cukup kencang sekali. Naik sekitar 50% ya. Dan ini belum koreksi sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian masuk sekarang, ini resikonya sangat tinggi juga ya. Dia sudah pump sekitar 50% dan belum ada koreksi di time frame 4 jam. Gitu. Mungkin kalau misalnya kalian mau beli, sebenarnya paling safe itu untuk sekarang ya, itu di sekitar all time high sebelumnya gitu di sini. Kenapa? Karena mungkin biasanya dia bisa retest ke bawah sini baru naik gitu ya, baru naik lagi. Nah, ini cukup nggak beresiko. Tapi kalau misalnya kalian beli di atas ini, takutnya dia nyangkut di atas. Jadi istilahnya ini kita beli pada saat FOMO. Bukan berarti Shiba nggak bisa naik ya, masih ada potensi sebenarnya Shiba naik. Dan ya, itu kira-kira untuk Shiba. Mungkin itu aja video untuk hari ini. Kita lihat analisa market crypto minggu depan. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, like videonya, share videonya, and see you in next video. Bye-bye.